Yang ada kita mulai aja. Kita diskusi aja kan pagi ini. Jadi kalau misalnya ada udah nggak bisa, dibantu, mohon bantuannya. Dan kalau sama-sama nggak bisa, nanti kita cari jalan keluarnya. Oke, udah nampak kan layarnya? Halo? Nampak Ya, Mas. udah. Udah nampak. Mau warnanya. Oke, jadi sekarang kita mau bahas soal gitu kan. Kita bahas aja. Tulisannya nampak kan? Bahas-bahas soal. Nampak udah. Oke, kita mulai aja. Nah, ini kan soal sesi satunya itu kombinatorik itu kan ada 4 soal. Kita mulai aja dari soal pertamanya. Nah, tentukan nilai dari ini kombinasi kayaknya nak salah tulisan kan. Ini sepertinya kombinasi N0 ditambah setengah dikali kombinasi N1 terus gitu kan ditambah seterusnya sampai kombinasi berapa terakhirnya? 1/n tambah 1 dikali kombinasi NN gitu nak. Ada ide untuk melakukan soal ini? Kita gunakan konsep zaman SMA mungkin bisa nak. Ada ide adik-adik, rekan-rekan? Apa yang terbayang? Mungkin kita bisa terbayang segitiga Pascal nak. Segitiga Pascal. Tapi segitiga Pascal kita beda tipe gitu. Kalau biasanya 1, 1, 1, 1, 2, 1 mungkin langsung aja. Ini 0 kombinasi 0, di bawahnya berapa? 1 kombinasi 0, di sini 1 kombinasi 1, ya kan? Di sini berapa? 2 kombinasi 0, di tengah ini 2 kombinasi 1, ini 2 kombinasi 2. Ini segitiga Pascal ya, cuman beda penulisan. Lalu di bawahnya berapa? Gitu aja terus nak. 30, 31, 32, 33. Mungkin gitu terpikir sekarang gitu nak. Dan kalau terpikir yang lain boleh juga. Kalau ini dijumlahkan gimana? Ke samping. Kalau ini jumlahnya cuma 2 pangkat 0 gitu nak. Kalau ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Ini cuma intro gitu. Kita mau cari ide gimana cara menjawab ini gitu. Dan kalau ada N di bawahnya terakhir, N0, ini ada N1, ada seterusnya sampai terakhirnya pasti NN. Ini kalau kita jumlahkan berapa? Ini pasti 2 pangkat N. Itu ide awal kita. Tetapi masalahnya pada soal ini terlihat ada setengah dan selanjutnya mungkin sepertiga, nak, sepertiga, seperempat, dan terakhirnya 1/n tambah 1. Mungkin di sini bisa tulis juga 1/1 mungkin kan biar ada pemodelannya gitu. Oke, ini yang teringat segitiga Pascal. Atau mungkin kita juga ingat binomial Newton gitu, nak. Binomial Newton. Ini terekam, nak. Terekam. Oke, teringat binomial Newton. Apa itu binomial Newton? Jika ada A ditambah B berpangkat N, itu bisa dijabarkan menjadi sigma dari K sama dengan 1 sampai N dari kombinasi NK dikali A-nya pangkat N kurang K aja dikali B pangkat K, ya kan? Ingat ya, Dek? Halo? Iya udah. Nah, hidupkan aja lah audionya. Kita sambil diskusi gitu kan. Oke, dan tampaknya yang binomial Newton ini bisa kita akali ke soal kita gitu. Kita buat aja. Kita buat aja A-nya itu 1 misalnya kan. B-nya itu X. Ini coba-coba aja gitu kan. Apa jadinya? 1 tambah X berpangkat N. Itu kalau kita jabarkan apa jadinya? Kombinasi N0 dengan binomial Newton. Lalu satunya satu aja kan. Abaikan. Lalu X pangkat 0 gitu. Nah, ditambah kombinasi N1 dikali X pangkat 1 ditambah seterusnya sampai NN dikali X pangkat N. Dikali 1 sebenarnya, tapi 1 tuh ya diabaikan aja gitu kan. Nah, ini udah mirip dengan yang di atas, tetapi setengah ini belum, sepertiga belum, seperempat seterusnya, seperempat tambah 1 juga belum. Apa yang terpikirkan? Udah terpikir pelajaran kalkulus, entah ini kalkulus waktu tahun 1, entah kalkulus lanjut nih. Kita coba integralkan
kedua ruas ini, apa yang terjadi kira-kira? Kalau kita integralkan. Kita coba aja, kita ganti warna dulu, biar nampak. Nah, kita integralkan ini terhadap dx itu. Otomatis yang sisi kanannya juga diintegralkan terhadap dx semuanya kan. Boleh-boleh saja kan? Konsep integral rasanya di kalkulus sudah belajar gitu. Boleh kan? Boleh udah. Nah, apa yang terjadi pada sebelah kiri kita? Kita jabarkan yang sebelah kiri aja dulu. Integral dari 1 tambah x pangkat n terhadap dx. Itu integral substitusi. Nah, kita langsung saja integral ini 1 tambah x pangkat n. Dx-nya kita ganti 1 tambah x. Ini integral substitusi intinya. Mungkin substitusi adik-adik beda cara dengan udah atau gimana. Intinya kita mencari integral ini gitu. Nah, ini kan kalau kita misalkan 1 tambah x-nya u, maka ya bisa aja gitu kan. Ini kita misalkan ini u, maka ini akan menjadi integral u pangkat n du, yang mana ini sama dengan 1 per n tambah 1 dikali u n tambah 1 gitu. Nah, atau kita balikkan u-nya 1 per n tambah 1 dalam kurung 1 per x pangkat n tambah 1. Ah, lewat. N tambah 1. Nih. Sip. Nah, itu di kirinya plus C-nya mungkin sama-sama base karena dia akan sama dengan ada C di kiri di kanan saling menghabisi nanti kan. Nah, oke. Begitu pula dengan yang kanan. Nah, dari sini kita dapat konsepnya. Maka persamaan kita ini yang ini menjadi apa? Yaitu menjadi yang kirinya menjadi 1 per n tambah 1 dikali 1 tambah x pangkat n tambah 1 ya kan? Sama dengan integral yang kanannya gimana? Ini kombinasi n0, x-nya menjadi x pangkat 1. Nah, x pangkat 1 dibagi 1 ditambah yang selanjutnya apa? Kombinasi n1 x pangkat 2 dibagi 2. Nah, konsep integral. Seterusnya sampai terakhir itu. Terakhirnya apa? Yaitu kombinasi nn dari x pangkat n per n tambah 1. Nah, udah hampir mirip dengan soal. Sudah. Udah kan? Sudah. Tinggal masalah x-nya aja kan? Yang sebelah kirinya sama dengan soal. Yang di belakang berarti x pangkat n tambah 1 juga kan udah? Iya, x pangkat n. Oh ya, maaf. Sorry. Mana Mas video lagi. Halo, ya, n tambah 1, maaf. Oke, pas. Pas kan? Ya, pas. Nah, sekarang karena kita udah mirip dengan soal, kita ganti x-nya 1. Boleh-boleh aja kan? Iya. Kita ganti x-nya 1, apa jadinya? Ini menjadi 1 per n tambah 1. 1 tambah 1, 2 pangkat n tambah 1 sama dengan, ini berapa? Kombinasi n0 dikali 1, abaikan. Kombinasi n1, ini 1 menjadi 1 per 2, ditambah seterusnya sampai yang terakhir apa? Kombinasi nn dikali 1 per n tambah 1. Nah, ini udah sama persis dengan yang di soal gitu. Nah, udah sama persis. Yang ini udah sama persis dengan yang soal ini gitu. Nah, kalau udah sama persis, maka jawabannya apa? Yang sebelah? Ini berarti kiri. Ini. Nah, ini jawaban dari permasalahan kita. Jadi yang ini, nilai ini kita akan sama dengan langsung aja 1 per n tambah 1 dikali 2 pangkat n tambah 1. Ya, nak? Iya, udah. Ada pertanyaan adik-adik? Jadi ini materi SMA plus mungkin konsep integral itu yang agak tricky gitu kan, harus nggak biasa gitu kan. Nggak ada kendala kan? Atau ada yang ingin bertanya, silahkan. Aku mau nanya udah. Tapi ini apa sih maksudnya yang di dalam kurung nih udah? Yang mana nih? Yang warna Iya, apa? semuanya. Semua Oh. di soal ini
Kombinasi itu yang udah sebut kombinasi. itu penulisan kombinasi. Oh, jadi Jadi yang ditanya itu nilai dari kombinasi N0 ditambah setengah dikali kombinasi N1 ditambah sepertiga dikali kombinasi N2 seterusnya sampai 1/N tambah 1 dari kombinasi dikali kombinasi NN gitu. Ini penulisan oh iya kombinasi. iya. Paham. Udah lupa pelajarannya. Ini penulisan kombinasi. Jadi kita harus ingat kombinasi NR itu penulisannya bisa seperti ini NR atau bisa juga apa? N kombinasi R gitu. Jadi ini Iya, tentang paham kombinasi. udah. Tapi dengan angkanya tuh N. Jadi kita memperumum gitu. Jadi dapatnya ini hasilnya gitu. Jadi konsep yang kita perlukan cuma binomial Newton dan integral ini. Oke. Yang lain ada Oke. pertanyaan? Siapa aja nih? Minang, ada tanya Minang? Nggak ada. Nggak ada. Resnita, Aziza mungkin ada pertanyaan? Sri, Afdal, Meza, Nike? Ya jika nggak ada, Nggak ada udah. berarti aman kan? Kalau aman kita lanjut. Lanjut lagi. Lanjut udah. Ini udah bagikan PDF-nya. Apa nih PPT. Jadi kalau untuk mencatat mungkin bisa nanti. Catat aja yang ide-ide penting gitu. Oke, mari kita mulai. Nah, ini ada kombinasi lagi. Ya, karena kombinatorik pasti berhubungan dengan kombinasi permutasi gitu kan. Nah, kita mulai aja. Mungkin penulisannya bebas. Ini apa nih? Nah, kita mulai aja gitu kan. Mungkin penulisannya udah ubah. Jadi dari soal diketahui kombinasi N3 itu sama dengan 2N gitu kan. Dan ditanya nilai dari ini. Atau nilai dari kombinasi 2N terhadap 7 itu. 2N kombinasi 7. Nah, apa ide pertama kita? Kita jabarkan. Ya, nak? Ini semua masih ingat kombinasi kan? Penjabaran kombinasi? Masih ingat? Masih? Masih Halo? udah. Masih. Nah, jadi kombinasi N kombinasi 3 ini berapa? N faktorial dibagi per N kurang 3 N kurang 3 faktorial. dikali 3 kali 3 faktorial. faktorial. Kan? Faktorial. Sama dengan 2N. 2N. Nah, kita saling habisi yang bisa. Ini N dikali N kurang 1, dikali N kurang 2, dikali N kurang 3 faktorial, dan seterusnya gitu kan. Dibagi N kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial gitu, nak. Ya udah. Maka ini ada yang bisa menghabisi, nak. Kita habisi yang bisa saling menghabisi. Ini N kurang 3, ini N kurang 3 faktorial. Tersisa ini sama dengan 2N gitu, nak. Nah, N ini bisa juga saling menghabisi, nak. Ini N dengan N ini gitu kan. Ya kan? Iya. Maka tersisa di bawahnya N kurang 1 dikali N kurang 2 sama dengan 2 dikali 3 faktorial berapa? 3 per 2, 4, 6, 12. Ya, 12. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai N-nya. Kita jabarkan. Ini berapa? N kuadrat dikurang 3N ditambah 2 sama dengan 12. Ya kan? Iya. Kita lanjut. Apa jadinya? N kuadrat dikurang 3N ditambah 2. Langsung aja lah. Dikurang 12 lanjut dulu. 0. N kuadrat dikurang 3N dikurang 10. Nah, sama dengan 0. Apa faktornya? N dikurang 5 dikali N tambah 2. Tambah 2. Sehingga akar-akarnya apa? N tambah 2 sama dengan 0 alias N sama dengan min 2. Dan keduanya N kurang 5 sama dengan 0 alias N sama dengan 5. Nah, sebenarnya kedua-duanya boleh gitu. Sebenarnya kalau ini pelajaran matematika diskrit, kombinasi itu nggak harus positif gitu. Tanyalah, ada Sri deh. Asri, lupa ya Sri.
Indah Sri, Ada. boleh Yo. negatif nak. Tapi Boleh. mungkin kita coba aja yang positif. Apakah negatif di sini juga boleh? Kita coba aja lah dulu yang positifnya. Jadi nanti adik-adik kalau di matematika di screen nanti dijelaskan bahwa yang di atas itu kombinasi 2n itu atau n tadi itu bisa negatif, boleh negatif itu. Oke, untuk n sama dengan 5 apa yang terjadi pada soal kita? 2n kombinasi 2n terhadap 7 akan sama dengan kombinasi 10 7 ya nggak? Berapa nih? 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Langsung saja ada jabarkan ya. Dikali 7 faktorial dikali 10 kurang 7 3 faktorial. Nah, 3. ini saling menghabisi 3 faktorial 6 nak. Mungkin 6 ini jadi 4, ini jadi 3 ya nak. Saling. Maka hasilnya berapa? 120. Nah, mungkin udah berikan juga untuk yang negatifnya bagaimana. Karena rasanya memang boleh. Emang diminta semua. Tapi ini isian singkat nak. Mungkin boleh. Tapi udah ajarkan juga lah. Jadi kalau untuk n-nya negatif, ini udah buat di bawah. Kombinasi negatif, kombi negatif gitu. Jadi jika ada n yang kecil dari 0, ini misalnya nr gitu. N-nya kecil dari 0, maka ini akan sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2, seterusnya sampai n dikurang r tambah 1 gitu. R tambah 1 dibagi R faktorial. Nah, itu definisinya untuk n negatif gitu. Jadi kalau untuk negatif, ini udah apa kan? Untuk nilai n sama dengan min 2, maka kombinasi 2n7 ini menjadi min 47 ya kan? Nah, sesuai definisi tadi langsung saja kita masukkan ini min 4 dikurang 7 sampai min 11. Nah, berarti sampai min 10 gitu. Min 4 dikali min 5 terus sampai min 4 dikurang 7 tambah 1 berapa hasilnya? Lalu dibagi 7 faktorial. Ini sama dengan min 4 dikali min 5 kali min 6 kali min 7 kali min 8 dikali min 9 dikali min 10 terakhir nak. Min 10 dibagi 7 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial itu kan. Nah, min kali min habis jadi positif, min kali min habis jadi positif, min kali min habis jadi positif. Nah, yang saling menghabisi kita coret. 7, 6, 5, 4. 7, 6, 5, 4. 3 kali 2, 3 dengan 9. Jadinya berapa? 3. 2 kali 8, 4. Oh, sama ternyata hasilnya. Jadinya 4 kali 3 kali, beda, kali negatif 10 sama dengan min 120. Nah, jadi kalau untuk soal ini, kalau untuk tingkat kuliah, ini kemungkinan jawabannya 2 diminta. Yaitu nilai dari soal ini adalah 120 dan negatif 120. Ini untuk tingkat kuliah. Tapi kalau soal ini diberikan ke anak SMA, kemungkinan besar nilainya 120. Jadi mungkin kalau ada masih ragu negatif, ya positif aja diambil gitu. Udah nggak juga bisa memastikan apakah negatif ini dibolehkan atau enggak pada soal ini. Ya jadi gitu, konsepnya cuman persamaan kuadrat, persamaan kuadrat dan menjabarkan kombinasi. Apakah ada pertanyaan adik-adik? Udah mau nanya. Ya, sip. Ini yang kombi negatif kan terakhirnya n kurang r tambah 1 ya? Ya. Terus ini berarti min 4 kurang 8 kan udah? Berarti min 12 dong. Iya. Oh iya. Ah ya, makasih. Aduh, ditambah lagi. Sip. Oke, Rahma. Salah tekan. Ya, kita hapus dulu. Eraser. Hapus, hapus, hapus. Ya, jadi ya sesuai konsep tadi memang gitu. Sampai
Ya, Jadi sampai memang tambah kan udah. Memang ya, min tambah. R tambah 1. Hmm. Intinya kan terakhir tadi nanti min 4 dikurang 7, nak. Iya. Min 4 kurang 7 itu berapa? Min 11. Oh, salah udah di rumus kayaknya. Jawabannya benar, tapi rumus sudah ini salah. Oke, Berarti terpaksa kita ulang lagi. Nah, salah tekan. Rumus sudah salah berikan. Wah, ini apa lagi nih? Laser pen warna merah. Nah, jadi rumusnya itu dikurang R ditambah 1, nggak pakai kurung gitu. Kalau pakai kurung tadi jadi kurang 1. Nah, ini rumus yang tepatnya. Jadi ya penjabaran tadi sebenarnya udah tepat. Yaitu ini tadi berapa nih? Min 4, ini 7 faktorial, nak. Min 4 dikali min 5 terus sampai min 9 sampai min 10 gitu. Dibagi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Tadi dihabiskan kan? Habis. Ini habis. Ini tadi ada min 8, nak. Min 8. Ini jadi tadi 4, ini jadi 3, ini jadi min 10 gitu kan. 4 dikali 3 dikali min 10, min 240. Jadi tadi rumusnya salah. Bukan min dalam kurung R tambah 1, tapi min R tambah 1. Kalau kayak kurung jadinya minus R dikurang 1 gitu. Gitu, Rahma. oke udah, makasih udah. Salah juga nih 120. Aduh. Min 120. Siap. Oke, apakah ada pertanyaan, kritik, saran? Aman semuanya, kita lanjut. Lanjut udah. Lanjut, oke, sip. Nah, ini soal yang memang kombinasi alias banyak cara. Nah, 6 dadu dengan 6 sisi dilempar 1 kali gitu. Jadi ada 6 dadu yang dilempar bersamaan. Peluang muncul mata dadu yang jumlahnya 9. Nah, apakah ada ide? Pertama kita bayangkan apa yang terjadi itu. Ada 6 dadu gitu kan. 6 dadu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dilambungkan, dilemparkan bersamaan gitu kan. Di soal tidak dinyatakan dadunya identik, berarti dadunya pasti tidak identik gitu. Nah, yang ditanya jumlahnya 9 gitu. Jadi cara paling sederhananya kita tahu kan total semua kejadiannya ada berapa. Oke. Total semua kejadiannya ada berapa? 6 pangkat 6 udah. Nah, 6 pangkat 6 alias 6 dikali 6 terus kan dikali 6. 6 pangkat 6. Itu NS-nya kan? Nah, sekarang kita mau mencari yang paling utama yaitu NA-nya. Apa saja NA-nya? Karena yang diminta jumlah 9 mungkin kita cacah aja. Kita cacah semua nilainya. Apa aja yang jumlahnya 9? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 1, 2, 3. Ini 4 baru nggak? 5. Ini 4 di sini, nak. Ini 9 gitu kan? Iya udah. Apalagi kemungkinan nanti kita kombinasikan, kita nggak perlu mencacah utuh itu kan. Ini bisa juga 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 1. Ini kan juga dihitung. Nanti untuk masing-masing ini kita cari kombinasinya. Kita mencari polanya yang berbeda aja. Lalu ada 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2, ya kan? 9. Cuman 2 ini polanya. Tambah 3 terakhirnya udah. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada pola lagi kan? Pola. Oh, ini 3, nak. Maaf. Siap. Apa pola lain? Apakah ada pola lain? Ada. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 9. Ada 3 pola, nak. Ini kita mencari polanya dulu. Ini pola. Nanti di sini baru total pola. Alias banyak polanya. Total pola. Nah, jadi cuma 3 pola, nak. Apakah ada pola lain penyembelahan 6 buah angka yang menjadikan 9?
Kan nggak mungkin angkanya ada yang 0 itu kan. Pasti angkanya pasti antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Namanya juga dadu gitu. Cuma 3 pola, Nak. Tiga pola penjumlahan 6 angka yang menghasilkan 9, ya kan? Iya udah. Nah, karena 3 pola ini kita cari masing-masing pola ada berapa banyak satu pola itu. Ini ada berapa nih? Pakai apa kalau mencari banyak pola? Permutasi unsur yang Permutasi. sama. Nah. Nah. Permutasi. Ya, permutasi unsur sama. Nah, yang pola pertama 6 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, sama dengan Iya udah. 6. Ya kan? Iya udah. Yang kedua ini apa? 6 faktorial dibagi 4 faktorial, ya kan? 6 Iya. kali 5, 30. Lalu yang terakhir 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Berapa tuh? 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial. 3 faktorial itu 6, Nak. Berarti 5 kali Iya 4 udah. yaitu 20. 20. Nah, dapat totalnya. Berapa NA tadi ternyata? NA itu sama dengan 6 ditambah 30 ditambah 20 alias 56. Nah, karena udah dapat semua yang kita butuhkan, maka peluang sigmanya sama dengan 9. Itu sama dengan NA per NS gitu kan. Kita buat aja lah dulu rumusnya atau bentuk umum. NA 56, NS 6 pangkat 6. Mau disederhanakan boleh. 56 berapa tuh? 8 kali 6. 9 kali 6. Ya nak, 9 kali 6. 8 kali 7 udah. 8 kali 7 ya. Maaf. Mau disederhanakan atau enggak? Enggak usah. Enggak usah apa-apa. Enggak usah, nak. Nanggung gitu kan. Sangka udah dia ada angka 6. Jadi inilah hasilnya. Yaitu 56 per 6 pangkat 6. Atau yang lain 56 per 36 pangkat 3 gitu kan. Nah, intinya gitu. Intinya nanti kalau ini isian singkat, nah isian singkat palingan bentuk yang di atas ini udah cukup nih yang ini. Oke, sip. Ada pertanyaan? Atau ada yang ragu? Apakah ada yang ragu adik-adik? Aman? Aman Yang lain udah. mungkin? Aman. Nggak ada ragu. Udah mau bertanya udah. Oke, Rahma. Yang 5 faktorial tuh dapatnya dari mana ya udah? Yang permutasi unsur sama tadi? Iya. Oke, jadi kan kita ingat gitu. Kalau ada, kita ingat. Salah. Jadi, mana hitam? Save. Dan naik. Jadi kan kita harus ingat gitu kan, permutasi unsur sama. Jadi jika ada n objek yang disebar gitu, yang kita tentukan urut-urutannya gitu kan. Kalau permutasi urutan itu sangat penting gitu kan. Nah, ternyata dalam n objek ini ada n1 objek A, n1 objek A, ada n2 objek B, dan seterusnya gitu. Ada n3 objek C dan seterusnya gitu. Maka kalau kita mau mencari permutasinya atau banyak urutannya, kita harus tahu syaratnya dulu. Syaratnya apa? N1 tambah N2 dan tambah N3 dan seterusnya ini harus sama dengan N gitu. Kembali. Kenapa hilang? Astagfirullah, hilang. Ya, hilang ternyata pantai tekan tadi. Hilang, kita ulangi aja nanti dengan cara cepat. Oke, jadi kalau misalnya
permutasi, astagfirullah. Nah, jadi jika ada permutasi unsur yang sama gitu, unsur yang sama. Jadi jika ada n objek, n buah objek itu yang ingin kita urutkan, kan permutasi itu. Tetapi dalam n objek tersebut ada sebanyak A, kita ganti aja lah, ada sebanyak A objek 1 itu, objek 1. Lalu ada sebanyak B objek 2 gitu. Ada sebanyak C objek 3 dan seterusnya gitu. Maka syaratnya A ditambah B ditambah C ditambah seterusnya itu harus sama dengan N atau total objek yang ada tadi. Dan dari sana kita dapat konsep bahwa banyak susunannya, banyak urutan yang kita perlukan itu permutasi dari N, A, B, C, dan seterusnya. Itu tulisannya. Itu N faktorial dibagi A faktorial dikali B faktorial dikali C faktorial. Nah, makanya soal tadi itu demikian gitu kita lakukan. Yaitu kita ingat tadi bahwa NS-nya berapa? NS-nya adalah 6/6. Tetapi NA-nya tadi berapa? Ada 3 jenis gitu. Ada 3 jenis, yang mana ada 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tadi, ada 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3, lalu ada 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, ini yang kita lakukan. Untuk masing-masing ini, yang pertama ini jadi apa? Yaitu totalnya pasti ada 6 objek kan, karena ada 6 dadu itu kan, 6 faktorial. Di bawahnya objek 1 ada 5 buah gitu kan, makanya 5 faktorial. Objek 4 ada 1, makanya 1 faktorial. Kenapa nggak ditulis 1 faktorial? Ya, 1 faktorial itu 1 dan 1 kalau dalam perkalian biasanya diabaikan gitu kan. Jadi itulah tadi asalnya, ini 6. Dengan cara yang sama ini juga gitu. 6 faktorial dibagi, satunya ada 4, maka 4 faktorial dikali, 2-nya ada 1 faktorial, 3-nya ada 1 faktorial. Maka ini 6 faktorial dibagi 4 faktorial tadi berapa? 30. Lalu yang ini juga begitu. Yaitu ada 6 faktorial dibagi, satunya ada 3 faktorial, 2-nya ada 3 faktorial. Nah, ini tadi dapatnya berapa tadi? 20. Nah, ya. Nah, makanya di sana kita tadi dapat peluangnya. Peluang bahwa jumlahnya sama dengan 9 itu sama dengan berapa? 56. Nah, yaitu 6 Iya, tambah 20 tambah 30 dibagi 6 pangkat 6 itu. Itu 56 per 6 pangkat 6. Nah, jadi begitu. Baik, udah. Mungkin Makasih biar udah. aman, udah save dulu. Oke. Udah aman, nak. Nanti hilang lagi, capek ngilangnya. Save. Oke, kita soal nomor 4. Nomor 3 tadi udah aman kan? Kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan. Oke, nomor 4. Ada ide? Kita baca dulu. Ada ajang pameran busana gitu. Yang ada 15 celana, 20 baju. Jadi ada 15 celana C aja, ada 20 baju B gitu. Lalu berapa banyak cara memasang celana dan baju sebanyak 10 pasang gitu. Dengan setiap pasangnya 1 celana, 1 baju. Nah, jadi dari 15 celana dan 20 baju dibuat 10 pasang gitu. 10 pasang celana tambah baju. Nah, kan bisa dikombinasikan, diganti bajunya atau celananya dan lain-lain. Jadi ada berapa banyak caranya gitu. Jadi itu pertanyaannya. Ada ide? Kalau nggak terbayang logikanya, kita mulai dengan angka-angka kecil gitu. Yang angka-angkanya bisa kita cacah. Kita buat contoh kasus simpel. Misalnya ada 2 baju dan 2 celana gitu. 3 kena biar beda. Kita butuh 1 pasang. Ini bagian baju yang di atas, ini bagian baju, ini bagian celana di bawah gitu. Ada berapa banyak caranya? Jelas untuk baju itu ada 2. Nah, celana ada
3. 3 Maka banyaknya gimana? Kita kalikan aja kan? 2 kali. dikali Iya. 3. Ada 6. Iya, 6. Kita bayangkan. Bajunya enggak warnanya merah putih. Celana jeans, celana hitam, celana putih gitu. Merah putih, hitam lah gitu. Kita cobalah atur. Kalau yang tadi itu jadinya bajunya B1, B2 gitu. Celananya C1, C2, C3. Jadi kan ini dengan ini 1. Ini dengan ini 1, 2, baru ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Itu kan logika dengan kecil kita. Sekarang kita coba untuk 2 pasang dengan soal yang sama. Apa yang terjadi? Untuk letak baju model yang pertama ini ada 2 gitu kan. Baju kita tinggal 1, makanya 1. Lalu celana lagi, ini kan baju tadi, ini celana. Celana kita ada 3, kita bebas milih dari yang 3 itu. Udah dipakai 1, tinggal 2 kemungkinan celana. Berapa banyak celananya? Dikali aja kan, 2 dikali 1, dikali 3, dikali 2. Berapa itu? 12. Apakah ragu kita? Mungkin kita ragu kan, kenapa dikali semuanya? Kita cobakan. Ini ada baju 1 lagi, ada baju 2, ada celana 3 buah gitu. Kita butuh 2 model gitu. Nah, mungkin ini banyak nak. Model satunya mungkin B1 C1. Otomatis model 2-nya apa? Kita buat model 2 di sini. B1, B2, C1, C2, C3 gitu. Kalau model satunya B1 C1 nggak mungkin model 2-nya B1 C1 kan? Pasti yang bajunya pasti B2, yang celananya ada 2 kemungkinan, iya kan? Ada dengan Iya, C2, ada dengan C3. Baru berapa model? Baru berapa kemungkinan? Baru 2 kan? Nah, kita lanjut. Jika model pertamanya B1 C2, maka model keduanya B2 dengan C1 atau B2 dengan C3. Ada berapa kemungkinan? Ada 2 lagi. Lalu jika B1 dengan C3, maka B2-nya pasti dengan C1 atau dengan C2. Ada berapa lagi? Ada 2. Begitu pula dengan B2. Kalau B2 dengan C1, otomatis B1 dengan C2 atau C3. Ada 2 lagi. Kalau B2 dengan C2, otomatis B1 dengan C1 dan C3. Ada 2 lagi. Kalau B2 dengan C3, otomatis B1 dengan C1 dan C2. Ada 2 lagi. Ada berapa semuanya? 2? 12. Nah, ini logika kita gitu. Untuk hal yang agak banyak, kita mudahkan ke hal kecil. Jadi kalau adik-adik tadi udah paham sebelum penjabaran ini, sebenarnya cara ini lebih cepat gitu. Nggak perlu yang dalam kotak merah ini kalau misalnya ragu gitu, baru kita lakukan. Tapi kalau nggak ragu ya langsung aja. Yang untuk baju, ini celana di bawahnya kan. Ada berapa? Ada 10 nak. Ada Iya. 10. Kita buat aja kotaknya. Oke lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk baju ada 20, lalu 19, 18, seterusnya. Udah malas nulis. Sampai terakhirnya berapa tuh? 6, nak. Iya 6. Enggak. 11, nak. Sampai berapa? Salah. Sampai berapa terakhirnya, Dedek? Iya, 11 sudah. 11. Sampai 11. Sedangkan Ini berarti celana, sama kayak pakai kombinasi, berarti kan udah. iya bisa jadi. Nanti kita lihat apakah itu seperti kombinasi. Nanti kita simpelkan rumusnya gitu. Ini 15 kan, udah terpakai 1, 14, terpakai 1, 13. Seterusnya 12, 11, 10, 9, 8. Ini berapa terakhirnya? 6. Iya. Iya. Ya, pas. Nah, karena dalam konsep kita tadi yang dalam merah ini udah logis itu. Nah, kita gunakan. Jadi ini 20 sampai 11. Lalu dilanjutkan 20 dikali 19, terusnya sampai 11. Lalu dilanjutkan pula dikali 15, 14 sampai 6. Nah, karena bentuknya masih ribet, kita gunakan bentuk kombinasi atau permutasi. Yang mana yang simpel? Kita lihat. 20 sampai 11. Agar bisa jadi faktorial gimana? 20 faktorial. Biar 20 sampai 11 saja gimana? Kita bagi dengan 10 faktorial. Nah, Iya. dikali
15 kita ubah jadi faktorial agar bisa sampai 6 gimana? Dibagi Bagi berapa? 5 Kalau 15 faktorial. faktorial sampai 1 dikalinya nanti kan 1 sampai 15 dikali. Kita butuh sampai 6, berarti di bawahnya jadi apa? 5 faktorial. Nah, 5 faktorial. Udah sederhana bentuknya? Udah ya. Kalau dalam faktorial itu kemungkinan besar itu dalam sederhana itu namanya. Walaupun isi dalam faktorial itu banyak itu. Jadi ini udah sederhana ya. Udah bentuk sederhana gitu. Jadi inilah jawaban untuk pertanyaan kita. Apakah ada pertanyaan adik-adik? Apakah ada yang ragu atau gimana? Silakan ditanyakan. Atau ragu kenapa idenya bisa seperti itu? Kalau oleh udah biasanya itu kita hayalkan gitu. Kita hayalkan apa yang terjadi dalam soal tersebut. Makanya nampak tadi kalau dikali ya ternyata bisa semuanya dikali gitu. Dan sebenarnya itu udah cukup kan dikali semuanya udah pas. Tapi biar penulisannya, karena ini isian singkat kan, nggak mungkin kita tulis dalam bentuk perkalian yang panjang tadi. Kita ubah bentuknya dalam faktorial. Karena faktorial itu membantu penulisan itu. Gimana? Minang? Paham dah. Suara Minang ketek nah Minang. Bisa gak kadang Mas? Aman? Aman. 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 Atau yang lain Alisa, Afdal, Resnita, Aziza, Meza, Fania, Nadia, Adek, dan Nike. Apakah ada Aman udah. pertanyaan? Aman. Oke, kalau aman kita lanjutkan. Udah habis nak kombi? Udah nak. Ya udah habis ini aljabar. Aljabar tadi rencananya udah hamdan gitu. Udah hamdan lagi di perjalanan kalau nggak salah. Ya nak Sri? Ya mungkin nanti sesi 2 aja. Biar nggak terlalu terfokus yang ini kita semuanya kan. Ini kalau kita lihat sekilas yang nomor 1 itu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ya nantilah kita bahas. Dengan udah hamdan gitu. Oke, kalkulus Hasri. Ya Hasri. Apa ya Sri? Lanjut aja ya Mal. Soal yang go. Asri lah, bisa mah. Kalkulus adik-adik kau lah, cok gitu kan. Nomor 1 tentang kontinu fungsi. Nomor 2 untuk enggak payah mah. Nomor 3 ketidaksamaan bisa mah. Nomor 2 tuh soal lah ya. Pantai ya, nomor sampai menjumlah-jumlah. Nah, bisa mah. Jadi nomor kau Jasri beko kalkulus. Kalau ada yang ingin coba silakan nanti. Kita lanjut. Teori bilangan. Nah, teori bilangan udah kembali. Mari kita lihat. Soal nomor 1 itu. Nah, nomor 1 ada ide. Diberikan bilangan bulat positif N. Tunjukkan bahwa 3 pangkat 2 pangkat N tambah 1 habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 4. Adik-adik udah belajar matkul teori bilangan? Belum dah. Belum nak, PP20 belum. Udah dulu semester 3 salah. Semester 3 loh Sri. Semester Iya, 2 lah Mal. Kalau nggak salah. Semester 2. Waktu Kalau nggak salah. Waktu ini panitia UMC Oh, bisa jadi Mal. Nah, iya. Ano Mal, kayaknya apa tuh? Yang BP 2020 aku nak teori bilangan namanya dong. Apa namanya? Beda ya harusnya sih. Digabungan harusnya sih, gabungan. Beda kurikulum. Kalau alam beda kurikulum mungkin tidak. Ayolah. Lanjut dulu kan. Mungkin dengan konsep SMA mungkin bisa. Modulo di SMA lah belajar. Di kelas alon nak. Tapi kalau yang ngecek ke lomba mungkin bisa tahu sedikit. Jadi ada ide adik-adik. Pertama mungkin kita harus ingat konsep itu. Konsep apa beda dari 3 pangkat 2 pangkat N dengan 3 pangkat 2 pangkat N. Apa bedanya? Kalau yang kiri pangkatnya dikaliin udah.
Kalau yang kanan? Yang kanan dipangkatin lagi. Jadi kalau yang ini jadinya apa? 9 pangkat N, Nak. Ya kan? Iya. Kalau yang ini 3 pangkat 2 kali 2 kali 2 gitu terus sebanyak N gitu. Nah, itu bedanya kan? Iya. Nah, oke. Nah, sekarang kita diminta menunjukkan bahwa 3 pangkat 2 pangkat N ini ditambah 1 pasti habis dibagi 2. Tapi tidak habis dibagi 4. Nah, kita harus ingat konsep bilangan habis dibagi 4 dulu. Karena keduanya sih. Pertama, konsep habis bagi 2. Apa syarat suatu bilangan habis bagi 2? Belakangnya Satuannya 0, genap. kalau enggak genap kan? Satuannya 0 atau genap. 0 itu bagian genap atau enggak? Apakah 0 genap? Apakah 0 genap? Mbak Sri, 0 genap atau enggak, Sri? Kalau belajar tadi bilangan kan? Genap. Genap, Nak. Jadi Tapi ragu kemarin mah. Tapi kalau dalam urutan beliau genap tuh. iya kecek Ronald genap loh. Nah, emang genap. Ada alasannya mah. Ya, yes, dia genap kalau nggak salah. Save. Jadi, nah itu intermezzo. Mungkin dia nanti akan ditanya dosen gitu. Lalu lanjut, yang keduanya apa? Habis dibagi 4. Apa salah satu bilangan habis dibagi 4? Angka terakhirnya habis dibagi 4 udah. Apa, Dek? Siapa tadi? 2 angka terakhirnya habis dibagi 4 udah. Iya nih, Ke. 2 angka terakhirnya habis dibagi 4. Jadi jika 2 angka terakhirnya AB gitu, maka syaratnya 4 membagi habis 2 angka terakhir tersebut, AB. Ini ada bilangan gitu. Nah, ini yang perlu kita ingat, karena kita berhubungan dengan 2 dan 4 gitu kan. Nah, kita lanjut. Kita lanjut. Sekarang 3 pangkat 2 pangkat N tambah 1. Nah, karena berhubungan dengan 3 sekarang, maka kita ternyata harus tahu juga pola bilangan 3. 2 digit terakhirnya gitu. Apa pola 2 digit terakhir bilangan 3 ini pangkatkan? Ini banyak, Nak. Nggak salah pola aja udah 20 kali, Nak. 3 pangkat 1 berapa? 2 digit terakhir. Kita harus memperhatikan 2 digit terakhir dari 3 berpangkat 1 bilangan M. Dengan M itu dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita mulai aja. Ini banyak kayaknya. 3 pangkat 1 berapa? 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4, 34. Ya, kita manfaatkan internet. Perpangkatan. Mungkin kalau 81. 1 dah. 81 dua terakhirnya. Oke, Yang kita gunakan 34 ini kalkulator. 81 udah. Mana kalkulator? Oke, 81 kali 3, 43, Nak. Salah lah tadi, Nak. 34 itu Maaf. nak ada. 34 ini apa nih? Kita lanjut. Ini 81 gitu, Nak. Setelah 81 apa? 2 di terakhir 43. Kalau nggak salah 20 kali pengurutannya. Kali 3 lagi. 29. Tolong adik-adik, berapa lagi? 87. 87. Ya. Lanjut. 1. Berapa? 01. 61. 61. 61. Lalu apa lagi? 43. 43. 83. Oh, 83. Sobat Minang nggak ketik Minang, nggak kalian Minang. Saya di Afdal. Afdal ketik lantum. Lanjut 83 lagi. 49. 49. Lanjut.
47. 47 terus Udah. 41. berapa? 41. 41. Lanjut. 23. Lanjut. 9. 69. 69 ya. 69. Ya, lanjut. 27. 07. 7 aja. Oh, 7 aja. Lanjut. Kalau 07, 7. Nah. 21. 21. Terus 63. 63. 63. Ya, lanjut. 89. Lanjut. 67. 67 ya, lanjut. 1. 01. Berapa? 01. 01. 01. Ah. 01. 03 dan seterusnya. Nah, itu polanya. Berapa nih? Ya. 3 pangkat 1. Dari 3 pangkat 0 ke 3 pangkat 1 bagus ya. Pangkat 1 aja anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kan betul tebakannya? Jadi ada 20 kali pengulangan, 20 perulangan. Nah, ini yang mungkin kita manfaatkan nanti. Oke, nah. Sekarang, ada soal apa? Diberikan bilang bulan positif N itu. Nah, 2 pangkat N ini selalu genap belakangnya, nak. 2 pangkat N. Nah, kita ingat lagi pola 2 pangkat N gitu. 2, 4, 8, 16, 32 gitu-gitu terus kan. Nah, sekarang kita perhatikan untuk habis dibagi 2-nya gimana gitu kan. Nah, terlihat kita mau ngetes uji habis bagi 2. Terlihat di sini bahwa 3 pangkat apapun itu polanya ini ada 20 kali. Nah, yang ke-20 kali ini bilangan ganjil semua satuannya. 3 pangkat M satuannya selalu ganjil gitu. Nah, Iya udah. Lanjut. nah, apa akibatnya? Akibatnya 3 pangkat M tambah 1 hasilnya apa? Pastilah satuannya Genap. 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 Nah, kalau genap sesuai sifat tadi yang ini apa akhirnya? Habis semua. Habis Dibagi dibagi 2. ya. Dua. Ini bilang selesai, nak. Habis dibagi bagi 2. Nah, jadi kita sudah membuktikan bahwa ini habis dibagi 2 karena 3 pangkat M itu ya polanya ada 20 kali itu dan selalu berulang itu. Nah, sekarang yang bagian tidak habisnya, uji habis dibagi Nah, lalu yang keduanya yaitu uji habis dibagi 4-nya. Uji habis bagi 4. Gimana cara ujinya? Dia tadi 2 pangkat N gitu kan. 2 pangkat N. 2 pangkat N itu satuannya itu ya pangkat 2, pangkat 4, pangkat 8, pangkat 6 gitu kan. Satuan 3-nya nanti kan jadinya itu 3 pangkat bla 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 2 atau bla 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 4 atau bla 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 8 atau bla 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 6 gitu kan. Pastinya nanti gitu. Nah, dan untuk pangkatnya satunya 2, 4, 8, 6 ini di mana di sini? Ini 3 pangkat 2. 2, 3, 4, 5, 6, 4-nya di sini. 5, 6, 7, 8-nya di sini. 9, 6-nya di mana? 6-nya di sini gitu kan. 8, 9, 10, 11 ini 2 lagi. 3, 4, 6, 8. Nah, kita lihat di sini. Pasti polanya ini kan satuannya nanti. Satuannya ada nanti 09, ada 81, ada 29, ada 61 dari 3 pangkat ini gitu kan.
3 pangkat bla 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 2, bla 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 4, bla 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 8, bla 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 6 gitu kan. Nah, terlihat di sini 29, 61, 81, 09, 41, 69, 21, 89. Nah, kalau kita jumlahkan itu yang 3 pangkat bla 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 2, 4, 6 atau 8 ditambah 1, hasilnya apa saja? Hasilnya ada 10 satuannya, ada 82, ada 30, ada 62, ada 42, ada 70, ada 22, ada 90. Ada yang bisa habis dibagi 4 Nggak ada dah. sesuai dengan konsep ini tadi? Tidak ada yang bisa dibagi 4 kan? Nggak. Tidak ada yang habis dibagi 4. Nah, karena ini kita nampak juga bahwa ini tidak habis dibagi 4. Jadi kita terbukti untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terbukti bahwa 3 pangkat 2 pangkat N tambah 1 itu kongruen dengan 0 mod 2 alias habis dibagi 2, tetapi tidak habis dibagi 4 itu, tidak kongruen dengan 0 mod 4. Ya, jadi begitu. Mungkin karena kita pakai konsep SMA-nya, kita juga lupa konsep lebih cepatnya gimana. Yang buat lama tuh tadi melihat pola 3 itu kan. Kalau nggak salah, pola 20 itu terlihat dari teorema asli. Yang kalau ada bilangan ganjil, bilangan prima, asli tadi apa ya? Oh lah, masih ada. Ya, jadi udah lupa konsep lebih cepatnya pakai teorema. Mungkin kalau ada nanti belajar teori bilangan ada teorema yang terkait itu. Oke, jadi demikian untuk soal nomor 1. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Udah hampir habis. Pakai induksi nggak bisa sudah. Tidak ada pertanyaan? Aman? Udah. Afdal udah. Yap. Kalau pakai konsep induksi matematika nggak bisa nih ya soal nomor 1 ini. Induksi. Apakah ada gimana penulisan induksinya? Untuk N sama dengan 1 benar. Nanti Kalau mungkin bisa. Kalau sekarang udah nggak terbayang sih, tapi nanti cobalah. Apakah bisa nanti dengan induksi atau enggak? Kalau untuk N sama dengan 1, nanti 3 pangkat 2 kan? 3 pangkat 2, 9 tambah 1, 10. 10 habis bagi 2, tidak habis bagi 4. Nah, pernyataan untuk induksi satunya benar gitu kan. Lalu kita misalkan untuk NK benar gitu kan. Kita tunjukkan untuk K tambah 1 tidak benar. Juga benar gitu kan. Jadinya nanti 2 pangkat K kali 2 kali. Nanti 3 pangkat 2K dikali 3 pangkat 2 gitu kan, tambah 1. 9. Cobalah, apakah bisa nanti udah kurang kuat juga kalau induksi ini. Coba Oke, nanti udah. coba tadi. Afdal, ya Dal, coba aja Dal. Induksi udah belajar nak? Ya udah. Ya coba silakan. Udah. Matematika itu nggak satu aja jalannya. Oke, sip. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada. Minang? Aman dah. Aman. Aman. Rahma, Fania, Asri, Aziza, Miza, Nadia, Nike, Adek. Ya kalau nggak ada kita lanjutkan. Ali udah setengah 11 kan, lanjut. Nah ini lanjut. Isian singkat lagi. Berapakah banyak bilangan bulat N sehingga N tambah 20 per N kurang 13 merupakan bilangan bulat? Gimana ide kita?
Ada yang punya ide? Apa itu bilangan bulat? Kalau dibentuk dalam pecahan, penyebutnya bisa habis dibagi oleh pembilangnya habis dibagi oleh penyebut. Kalau dia bentuk pecahan, kalau bilangan bulat dijadikan pecahan, pembilangnya habis dibagi oleh penyebutnya, itu kan? Apakah ada ide? Baik, kalau nggak ada ide mungkin dah kasih seperti ini dan tanpa ide. Karena di soal ini ada N tambah 20 per N kurang 13. Di penyebutnya ada N, di pembilangnya ada N. Kalau seperti ini sepertinya agak sulit kan? Maka langkah pertama kita, kalau agak sulit itu gimana? Kalau sulit kita permudah. Nah, kalau sulit kita permudah. Kalau berat kita ringankan gitu kan. Jadi kita permudah. Gimana maksud permudahnya? Ya kalau bisa salah satu N ini hilang gitu minimal gitu. Kalau keduanya hilang tambah mudah tapi nggak mungkin kan. Oke, gimana caranya? Ya kita ubah-ubah bentuknya. Kita ingat penyebutnya N kurang 13 gitu kan. Apa yang terjadi kalau kita buat di atasnya N kurang 13? Berbeda kan? Nah, biar sama dia kita apakan? Kita tambah berapa? 33. 33. 33. 33. 33, ya kan? Pas. Pas, nak? Pas. Nah, sekarang terlihat ini ada N kurang 13 dibagi N kurang 13 ditambah 33 dibagi N kurang 13. Nah, terlihat ini 1 ditambah 33 dibagi N kurang 13. Udah mudah bentuknya. Udah kan dibandingkan tadi. Ini udah mudah. Ini udah jelas ada 1 yang merupakan bilangan bulat itu kan. Nih. Nah, sekarang bentuk ini yang akan kita tentukan nilai N-nya gitu. Nah, kita mulai aja. Kita terlihat di sini 33 dibagi N kurang 13. Nah, kapan 33 dibagi suatu bilangan jadi bilangan bulat? Maka kita mencari faktor dari 33. apa saja faktornya? Plus minus 11. Plus minusnya buat plus minus 1, lalu apa lagi? Plus minus 3. Plus minus 3, plus minus 11. Itu aja. Iya kan? Iya. Nah, sekarang mana pinanya? Oh, sini. Nah, sekarang kita mulai satu persatu. Untuk negatif 1, gimana caranya? Yaitu N kurang 13 harus sama negatif 1. Akibatnya N sama dengan 12. Nah, udah selesai. Lanjut. Untuk positif 1, N kurang 13 sama dengan 1, sehingga N sama dengan 14. Untuk Ada 6N. 3. Ditanya tuh berapa banyak bilangan bulat N? Ya. Nah, nanti jangan-jangan N-nya untuk bilangan berbeda sama bisa jadi kan. Kita jabarkan aja biar semakin nampak itu. Sebenarnya udah cukup, nah. Oke, lanjut aja lah. Sebenarnya ini udah cukup, nih udah nampak 6, tapi kita lanjutkan aja. Ini N kurang 13. Karena kita sekarang latihan bukan untuk ujian gitu kan. Nah, N-nya berapa? 10. Untuk positif 3, N kurang 13 sama dengan 3, N-nya 16. Lalu untuk negatif 11, N kurang 13 negatif 11, maka N sama dengan 2. Untuk positif 11, N kurang 13 sama dengan 11, sehingga N-nya sama dengan 23. berapa? 20? 24. 4. Nah. Jadi nampak kan apa saja bilangannya gitu. Yaitu bilangannya N-nya adalah negatif 1. Nggak usah urut, nak. Salah, negatif 1.
12 gitu. Positif 12, lalu ada 14, ada 10, ada 16, ada 2, ada 24. Karena yang tanya sebenarnya berapa banyaknya, ya cukup dicari banyak n, yaitu 6. Sebenarnya pas di sini tadi udah dapat, tapi udah ragu tadi. Jangan-jangan untuk nilai yang berbeda n-nya sama nanti kan. Jadi dihitung satu, tapi ternyata emang beda semua n-nya. Oke. Apakah ada yang diragukan? Udah mau tanya. Ya, Rahma. Kalau 33 nggak masuk udah ke faktor 33. Tentu masuk. Nah, itulah berarti ada yang kurang kita kan. Ya, ada yang kurang ternyata. Oke, makasih Rahma. Pena. Ya, ternyata kita ada yang kurang tadi. Yaitu, mana penanya? Plus minus 33. Yang mana dari sini untuk negatif 33, kita coba aja kurang 13, 33, N-nya adalah 46. Kalau untuk N, untuk positif 33, N kurang 13 sama dengan 33. Ini udah 33, nak. Ini positif tadi itu, ini negatif. Ini negatif, maka N sama dengan minus 20 ya. Dan tertinggal yaitu 46 dan negatif 20. Maka banyaknya berapa? 8. 8. Nah, itu makanya hati-hati untuk memfaktorkan. Dan faktor itu ada positif negatif. Tergantung ranahnya yang mana, tergantung soalnya yang mana ranahnya gitu. Bidangnya. Oke, aman. Apakah ada yang diragukan lagi? Aman? Sip. Sip udah. Oke, yang lain gimana, aman? Oke. Kalau aman kita lanjut. Nah, ini sisa pembagian N pangkat 2019 oleh 37. Gimana caranya nih? Ada ide? Modulo itu bisa tuh, Nada. 6 pangkat 2019 dibagi 37, berapakah sisanya? Itu pakai modulo ya? Ya, kayak modulo kayaknya. Cari Jadi, pola gitu dulu nggak sih udah? bisa juga. Jadi kita mulai dari 6 pangkat 1 itu. Oke. Mungkin kalau ada beberapa cara, mungkin dengan lihat pola, lalu pakai modulo. Nah, modulo ini belajarnya nanti di teori bilangan. Udah lama nggak ngulang modulo. Apa aja sifatnya lupa juga semuanya. Nggak semuanya ingat itu. Oke, kita gunakan aja pola untuk kasus ini. Sepertinya bisa. Kita lihat pola. Nanti untuk modulo silahkan dicoba adik-adik. Pelajari aja. Google ada gitu kan. Jadi bisa diingat apa aja konsep modulo itu. Baik, kita mulai aja. Pola untuk 6 pangkat 1 dibagi oleh itu sisa bagi 37. Berapa sisanya? 6, nak. Ya kan? Kalau 6 pangkat 2 sisanya berapa? 36. Ya, nak. 6 pangkat 3 berapa tuh? 216. Ya, 216. 216 bagi 37 berapa? Kalkulator 216 bagi 37. 5 dikali 37, 185 dikurang 216, 31. Ya, 31. Kalau 6 pangkat 4 berapa? Semoga polanya nggak banyak. 36 kali 36. Sekian. Dibagi 37. Oh, kayaknya ini banyak. Kalau dengan modulo udah ingat ini. 36 ini kita bisa manfaatkan. Kita lihat aja lah. Nanti kalau ada pola, ya tinggal polanya cari ya, Dek. Oke.
Kita cari aja. Sepertinya dengan modulo lebih cepat gitu. Udah teringat konsep modulo. Nanti silakan Dedek cari dengan pola. Kalau udah temu polanya ya tinggal dibagi 2019, dibagi banyak pola. Dibagi banyak polanya berapa, nanti dapat hasilnya kan. Ini hasil. Nanti sisa hasilnya itu kita hitung kan. Kalau sisanya 1, maka sisanya 6. Kalau sisanya 2, 1, 2, 36, sisanya 3, ini 31 nanti. Oke. Jadi mungkin dengan pola silakan dicari. Soalnya udah dapat ide untuk modulo. Yaitu dengan konsep modulo. Apa? Ini lihat. 6 pangkat 2019 itu kongruen dengan, kalau modulo kita harus kongruen. Nah, kongruen dengan kita harus saja. Boleh-boleh aja. 16 modulo 37 ya kan? Ini boleh-boleh aja. Itu sifat modulo. Contohnya itu 5 itu kan 1 modulo 4 gitu kan. Boleh saja kita tulis 5 itu adalah 5 modulo 4. 5 itu juga kongruen dengan 9 modulo 4. Boleh-boleh aja. Tapi yang bentuk paling simpelnya, bentuk sederhananya ya yang tadi itu. Yang kalau 5 pasti 1 modulo 4. Kalau bentuk lainnya kita buat, itu tuh belum sederhana gitu. Itu salah satu konsep modulo gitu. Oke, ini kongruen dengan. Tadi kita ingat 6 pangkat 2. Apa jadinya? Ini menjadi 2018 nak. 2018 1003 nak. 1009 dikali 6. Ya enggak? Sama? Apakah ada beda? Enggak kan? 6 pangkat 2019 itu sama saja dengan 6 pangkat 2 dipangkatkan 1009 dikali 6. Sama kan? Sama Dedek? Sama dah. Oh, udah. Sip. Nah, 6 pangkat 2 berapa tadi? 36. Pangkat 1009 dikali 6 modulo 37. Nah, seperti yang udah ingatkan tadi, mungkin udah berikan aja. Ada sifat modulo gitu, sifat modulo. Apa itu? Mungkin yang terkait dengan soal ini ya, itu tadi. Jika ada 5 tadi, yang sama dengan 1 modulo 4, atau 6. 5 itu kan kongruen dengan 5 modulo 6. Nah, ini bisa kita tulis dengan kongruen negatif 1 alias 6 dikurang 5 modulo 6. Boleh kan? Intinya 6-nya itu kita bawa ke depan gitu. Jadi kongruen dengan negatif 1 modulo 6. Nah, itu sifatnya gitu. Itu sifat yang perlu kita ingat yang sesuai dengan soal ini. Nah, makanya kalau udah punya ini, udah bisa gitu. Maka soal ini menjadi 6 pangkat 2019 itu kongruen 36 dengan 31 dengan 37 bisa kan 37 dikurang ke depan 37 kurang 36 30 ya 36 terbalik tadi nak 5 dikurang 6 gitu 5 dikurang 6 sorry terbalik 36 dikurang 37 menjadi negatif 1. Ini sifat juga bahwa dalam modulo itu pengurangannya itu bisa terpisah-pisah gitu. Negatif 1 dipangkatkan 1009 kelebihan dikali 6 kali 6. modulo 37 gitu. Mungkin dah lupa juga sifat yang membolehkan ini. Mungkin kalau ragu adik-adik cara pola saja dan untuk modulo mungkin dipelajari. Ketik aja di Google konsep modulo gitu. Mungkin ada nanti kan. Konsep dasar modulo. Nah, min 1 pangkat 1009 apa? Min 1 kan? Min 1. Dikali 6 min 6. modulo 37. Nah, kita karena ini belum bentuk sederhana seperti kata udah tadi, maka ini 37 dikurang 6 modulo 37. 37 kurang 6 berapa? Yaitunya 31 modulo 37. Nah, inilah jawabannya, yaitu sisa pembagian ini adalah 31. Nah, kalau ragu adik-adik langkah-langkah ini, soalnya udah dulu waktu masih ingat waktu SMA dulu pertama kali melihat modulo ini juga ragu langkah-langkahnya.
Jadi mungkin adik juga ragu, nanti ya silakan dicari lagi materi terhadap modulo gitu. Mungkin kalau nambahkan 4 ini dilanjutkan, mungkin dapat nak 35 kali 37. Iya adik. Ini ternyata 6 pangkat 4 itu 1296 nak. 1296. Ternyata ini 1 modulo 37. Nah, kan ternyata ada 4 pola gitu. Jadi kalau 4 pola 2019 bagi 4 itu sisanya berapa? Sisanya 3 nak. Ya kan, sisa 3, maka ini 1, 2, 3 pas nak. Nah, ternyata pola tadi udah dekat ternyata. Oke ya, mungkin itulah tujuannya. Ada 2 cara. Oh iya Sri izin, oke Sri. Ya jadi demikian ya Adek, ada 2 cara di sini. Mungkin kalau untuk lebih ribetnya nanti atau yang soalnya lebih besar angkanya, lebih mudah dengan modulo atau bentuknya lebih kompleks itu. Jadi harapannya mungkin untuk basic ini pelajari juga lah modulo itu apa. Ketik aja di Google konsep-konsep modulo gitu kan, konsep dasar. Dengan contoh-contoh sederhana sekurang-kurangnya adik-adik tahu gitu konsep dasar modulo bagi yang belum tahu. Dan kalau yang udah tahu ya ditingkatkan lagi gitu. Udah juga lumayan lupa juga semua sifat modulo gitu, cuma beberapa yang singkat. Mungkin kita review lagi gitu. Oke, apakah ada pertanyaan untuk soal nomor 3 ini? Ada pertanyaan Adek? Atau sudah aman? Aman? Aman udah. Yang lain gimana? Aman? Oke. Sip, kalau aman ya kita lanjut. Mungkin kita save dulu, takutnya nanti masalah lagi. Save. Nah, soal nomor 4. Soal nomor 4 ini gimana caranya? Udah teringat kalau soal nomor 4 ini teorema sisa Cina, nak? Ada yang masih ingat gimana cara mengerjakan teorema sisa Cina? Cara cepatnya gitu, pakai teorema sisa Cina, nak? Teorema sisa Cina. Mari kita lihat dulu teoremanya yang mana. Bentar, kita cari teoremanya dulu. Ya, ini masih terekam, oke. Nah, jadi ini teoremanya. Apa nih teorema sisa Cina? Teorema sisa Cina. Kenapa sisanya Cina? Ya mungkin orang Cina nemukan. Jadi bunyi teoremanya demikian. Periksa FPB dari NINJ. NINJ ini yang mana lagi nih? Salah potong kayaknya. Kita lihat dulu. Oh iya, salah potong. Ya, jadi mungkin enggak ini ya. Yang ini aja. Wow. Ya, jadi ini bunyinya adik-adik. Misalkan ada sistem X kongruen dengan ini. Kan ini bisa nih. Jika kita misalkan N tadi, ini N kongruen dengan 2 modulo 5. Atau bersisa 2 jika dibagi 5. N kongruen dengan 3 modulo 7. Lalu N kongruen dengan 4 modulo 9.
Nah, di sini dikatakan periksa apakah modulo-modulo ini satu. Kalau satu maka baru punya solusi. Kalau nggak bisa kita pakai sisa Cina ini. Kita perhatikan ini, kita ikuti aja ini langkah-langkah ini. Jadi mungkin kalau kita ingat konsep atau teorema tertentu maka akan cepat kita ingat gitu kan. Step 1. Kita uji FPB dari 57 ya satu enggak, dia saling prima. FPB dari 59 juga satu, dia saling prima. Dia enggak prima sih, tapi saling relatif prima gitu. FPB dari 79 juga satu. Nah, terpenuhi syarat langkah 1. Oke, kita lanjut apa katanya? Tentukan N sama dengan N1, N2, bla bla bla, dan NK yaitu N per NK itu. Dengan sama dengan N1, N2 dikali N kurang K kelas 1. Ya, oke, sip. Apa step 2-nya dikatakan? Sama-sama kita pahami. Step 2-nya katanya tentukan N kecil itu. Oke, tentukan N kecil yang merupakan hasil kali semua modulonya tadi, yaitu 5 dikali 7 dikali 9. Berapa? 5 kali 7, 35. 35 dikali 9 itu 315. Nah, 315. Ya, itu step 2-nya. Lalu apa katanya? Dan NK. Oh, ada NK itu. Oke. NK itu untuk masing-masing gitu. Soal kita, dia solusinya itu X. Nah, mungkin NK itu kita ganti dengan N bergelombang. Nah, N bergelombang K gitu. Yaitu N dibagi NK terkait. Jadi ada 3 kita. Nah, N bergelombang 1 itu dari 315 dibagi 5 gitu kan. Apa 315 dibagi 5? 63. Nah, 63. Lalu N bergelombang 2 yaitu 315 dibagi N2 kita itu 7 gitu kan. 9 kali 5, 45. Lalu N bergelombang 3 gitu. 315 bagi 9, 9 kali 5 kali 7, 35. Nah, ini N bergelombang K kita itu. Nah, apalagi tanyanya? Selesaikan NKXK kongruen 1 mod NK. Oh, selesaikan gitu. Oke, sip. Step 3. Mana step 3-nya? Step 3. Kita selesaikan. Kita kalikan dengan N gitu. N gelombang 1 63. Nah, 63 dikali N itu kongruen 1 mod 5 gitu. Berapakah nilai N? Berapa nilai N nih? 63 kali 1 agar hasilnya 1 adik-adik. Dikali 3, nak. 3 kali 3, 9. Belum. Dikali 7, nak. 7. 63 kali 7 berapa? 441. Ya, sisa 1 kan? Nah, di sini dapat N-nya itu berapa? N-nya itu 7, nak. Supaya hasilnya 7 kali 3, 21 kan? 1 nanti kan? 25 itu. Oke. Sip. Lalu yang keduanya berapa? 45 dikali N itu harus dibuat 1 modulo 7. Nah, 5 kali berapa yang menjadi 1 dibagi 7? 5 kali 1, 5, 10 belum. 15 nak. Berarti kali 3 nak. Didapat N-nya 3. 3 kali, serius. 45 kali 3, 135. 135, enggak nak. Berapa yang 45 kali N bersisa 1 modulo 7? Kalau kali 2, 90. 90, 20, belum. Kali 1, 42. Kali berapa lagi? 4. 45 kali 4, 180. Bagi 7, 40, 35. 5 baru nak. Berapa adik-adik? 45 dikali N itu
Ini N1, N2, N3 ya. N1. Berapa N2? 45 kali berapa yang sisanya 1 dibagi 7? Ada yang tahu adik-adik? Ayo silakan. 45 kali 4 ini enggak. 45 kali 5 225. 225 bagi 7 berapa? 21. Oh, pas nak 14. Ya. Oh, 5 ternyata. Mana spidolnya nih? 5 adik-adik. 45 kali 5 225. 225 bagi 7 21 habis 15 sisa 1 pas. Yang terakhir 35 dikali N3 kongruen 1 modulo 9 katanya gitu. Nah, 35 apa? Ya, Dek. Enggak terdengar. Tiga lima kali 1 enggak, nak. 30 banyak. 35 kali 2 70. 70 63 masih jauh. 35 kali 3 35 kali 3 105 bagi 9 masih jauh. 35 kali 4 140 bagi 9 enggak juga, nak. 35 jangan-jangan ini 35 kali 9, nak. 35 enggak mungkin lah. 35 kali 9 enggak mungkin 1 modulo 9, nak. 35 dikali berapa belum? Kali 5 175 17 8 81 4 baru. 35 kali 6 210 9 18 30 27 3 baru. 35 kali 7 Kali 8 8. 35 kali 8 280. Oh ya, pas. Berarti N-nya N3-nya berapa? 8. Nah, langsung ke step terakhir. Pas step terakhirnya. Untuk N-nya ini harus sekecil mungkin udah. Iya, di sini iya sekecil mungkin. Kalau enggak nanti itu ada yang kecil kenapa yang besar gitu kan. Soalnya ditanya nilai N yang merupakan bilangan bulat positif terkecil itu. Jadi harus sekecil mungkin gitu. Positif. Kalau N1-nya tuh bisa 2 enggak udah? 2. 63 kali 2. Oh iya, 126, nak. Oh iya. Iya. Berarti 2. Ada lagi, Dek. Ini 5. Ini 8. Ya, dia sekecil mungkin. Disoalkan sekecil mungkin gitu. Oke, jadi solusinya apa? Di sini dikatakan A1. A ini apa tadi? Oh, A itu sisa. Sisa dikali N-nya dikali X-nya. Oh iya. Oke, jadi kita dapat N kita yaitu yang pertama ada 2 tadi di awal kan. 2. Dikali N-nya yang terkait 2. Dibagi 5 tadi mana ini? 63. Dikali sisanya berapa? 2, nak. 2. Ya kan? Ditambah lanjut 3 dikali 45 dikali 5. Ditambah 4 dikali 35 dikali 8. Semuanya dalam modulo N. Ya. N ini mana? Oh, N ini apa tadi? Oh, N-nya 15. Modulo 315. Ya kan? Nggak ada salah kan? Oke, kita rapikan. 63 dikali 4 itu 252. Oh, mana pena tadi? 252 ditambah 15 dikali 45 675 ditambah 8 kali 5 32 dikali 35 berapa? 32 kali 35 12 20 modulo 315 gitu kan. Kelihatan. 252 ditambah 675 ditambah
1120 adalah 2047. Banyak ya. Dalam modulo 315. Nah, kita selesaikan ini. Kita rapikan N kongruen dengan kongruen dengan 2047 modulo 315. Kita ambil yang paling kecil. Kita bagi terus. 2047 dibagi 315 berapa? Ada 6. 6 dikali 315, 1860. Dikurang 2047 berapa? 157 ternyata. Kongruen dengan 157 dalam modulo 315. Nah, maka karena yang diminta adalah yang positif terkecil, maka kita ambil N-nya itu sama dengan 157. Jadi begitu adik-adik, kita menggunakan teorema Cina tadi, teorema sisa Cina, karena itu yang teringat oleh Bunda terkait permasalahan seperti ini. Mungkin bisa cara lain, kita uji. 157 bagi 5, sisa 2, pas. 157 bagi 7, sisa 3, pas. 157 bagi 9, pas kah? 9, 67, 63, 4, pas. Oke, pas semuanya adik-adik. Jadi intinya ini teorema sisa Cina. Gimana adik-adik? Ada ragu? Atau ada yang ingin ditanyakan? Aman? Aman ya, Dek? Minang, aman Minang? Aman dah, aman. Oke, sip. Kalau aman kita lanjutkan. Geometri. Oh, geometri kalau nggak salah tadi Hamdan ya. Hamdan nggak salah geometri. Ya, jadi mungkin nanti sama Hamdan dan Hasri biar lebih nggak terlalu terkuras gitu. Jadi mungkin untuk hari ini cukup yang untuk pagi ini gitu. Untuk pagi sampai siang ini mungkin ya dua bidang aja. Karena untuk bidang yang aljabar kalkulus dan geometri ini nanti Hamdan dan Hasri gitu. Tapi kayaknya kalau adik-adik bisa silakan dicoba. Kalau udah palingan kasih clue kalau aljabar ini esai ini jadi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kayak gini. Nanti mungkin detailnya ini di sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau yang nomor 2 ini A kuadrat, ini diskriminan kayak nak, diskriminannya berapa gitu nak. Nomor 3 agak ribet. Apa ini? Sip, nomor 4 mungkin nantinya di sistem persamaan berapa variabel mungkin. Jadi mungkin sama Hamdan aja nanti. Dan Hamdannya lagi di jalan gitu. Hasri, mungkin nanti sekalian dengan Hasri juga. Nomor 1 itu continue fungsi. Udah belajar di kalkulus nak? Nomor 1. Ya, Dek. Ini kalkulus nak. Kalkulus dasar, kalkulus semester 1 kan. Udah belajar kan? Udah. Udah. Silakan dicoba aja kalau sebelum Hasri nanti. Nomor 2 ada ragunya ini kayak ini. Ini apa maknanya gitu? X tidak sama dengan 0, 0, X sama dengan 0. Apakah setelah ketik atau gimana? Nomor 3, ketaksamaan. Nah, udah belajar nih kalkulus kan? Ini juga, ini kan, kalkulus 1 udah belajar kan? Masih ingat kan? Dipecah dan dicari masing-masingnya gitu. Ya, insya Allah bisa. Nantilah sama Asri detailnya gimana. Untuk nomor 4, N elemen N dan fungsi F yang dijelaskan sebagai berikut. Fn, N jika N
elemen key 0 bilangan lainnya. Oh, 0 bilang oh ini kayak penulisan ya. Nah, ini sepertinya Fn itu akan sama dengan n jika n elemen key itu elemen apa tuh rasional, nah, dan 0 dengan lainnya. Kayaknya penulisannya kurang pas. Mungkin soal nomor 2 ini juga penulisan. Oh iya, kayaknya nomor 2 ini fx sama dengan ada 3 buah. Mungkin nah, cos dari cos x kurang 1. Apa nih? Entahlah. Mungkin kayaknya ini dibagi 3 juga, tapi karena salah ketik dan salah lainnya jadi aneh. Nggak tahu juga pastinya. Ya, jadi yang nomor 4 yaitu bisa, insya Allah. Nanti sama asli detailnya. Dari bilangan dah kita lakukan. Dan geometri nomor 1. Nomor 1 bisa, nak. Ini tentang jarak gitu kan. Pelajaran SMA. Jarak titik ke garis. Jarak ada 3, nak. Titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang, nak. Pelajaran SMA. Udah harap bisa gitu. Nomor 2. Iya, udah. Berapa nilai A ke garis ini? Nah, ini juga SMA bisa rasanya. Ini mungkin. 3 ya juga bisa, nak. Jari-jari ya kayaknya bisa. Nomor 4 mungkin agak kita coba aja nanti. Nanti sama Hamdan detailnya. Ya, hari udah jam 11 juga gitu kan. Oke. Jadi untuk 2 bidang udah dibahas gitu. Mungkin adik-adik sekarang tanggal 11, Kak. Kalau mau ikut silakan ikut, soalnya pesertanya masih sedikit itu. Dan kalau lihat soalnya kayaknya bisa gitu kan. Ya Rahma, ajak-ajak rekan-rekannya. Rahma ikut kan? Iya, udah. Ya silakan adik ikut. Nah, nanti mungkin setelah lomba ini didalami lagi, terutama untuk bidang KM MIPA gitu. Kabar baiknya tiap tahun itu kalau untuk utusan UNP kan biasanya utusan itu ada 7 orang gitu. Kecuali tahun kemarin mungkin disebabkan oleh COVID gitu kan. Jadi enggak 7 kalau tahun kemarin, tapi biasanya 7. Jadi bisa gitu kan. Kalau 7, kalau tahun 2019 saja yang 3 mabanya itu ada di perwakilan UNP waktu itu. Kalau nggak salah namanya Cici gitu kan, Uci. Lalu tahun berapa lagi? Tahun 2018 itu juga ada. Alhamdulillah tuh udah gitu kan. Kalau tahun 2019 nah. Kalau sekarang 2021 kan, tahun 2019 itu ada 7 perwakilan. Kalau nggak salah waktu itu 2 orang BP 2015, 2 2016, 2 2017, dan 1 2018 itu udah tuh kan. Jadi tahun sebelumnya 2017 itu juga ada 2018 nah 2018 juga ada yang BP mabanya itu BP 2017 yang jadi perwakilan UNP. Lalu untuk 2016 kalau nggak salah ya nggak ada waktu udah tanya ke senior. Tapi tahun sebelumnya 2000 ONIPA 2016 itu juga ada BP yang mabanya alias BP 2015 yang lolos. Jadi kalau kita lihat rekam jejaknya maba-maba itu ada kesempatan untuk jadi perwakilan di UNP gitu kan. Jadi persiapkan saja diri adik-adik gitu. Paling lama sebulan lagi mungkin udah ada seleksi di UNP gitu. Dan kalau saran udah mungkin kalau untuk maba dikuatkan aja yang kalau udah dulu kombi sama apa ya? Linear. Pokoknya kalau Ankom itu dulu udah pelajari cuma dasarnya apa itu Ankom, apa aja yang unsur-unsurnya itu aja dulu kemarin. Kalau Andel tuh udah emang udah skip, palingan udah kalkulus aja. Soalnya lanjutan kalkulus tuh memang kayak Andel gitu kan. Kalau struktur aljabar, SA ini awalnya mungkin nggak ribet, tapi kalau udah paham itu tentang struktur gitu. Kita aljabar kan udah belajar nih selama ini gitu kan. Sekarang kita strukturkan aljabar tersebut. Itu basicnya tuh nanti grup tak hingga, grup apa lagi? Itulah intinya tentang masalah grup itu. Lalu apa lagi ya? Kombinatorik udah. Satu lagi bidangnya apa?
Aljabar Ya aljabar linear. Itu tuh tentang matriks semua. Nak, lagi belajar, Nak. lagi belajar dah. Aljabar linear. Lagi belajar dah. Lagi belajar ya. Ya, terutama sekarang tentang determinan aja kebanyakan kan? Belum masuk ya. Matriks saja udah. Udah masuk ke ruang matriks. Ruang matriks. Ruang vektor udah masuk, ruang vektor. Belum udah. Nah, lebih banyak nanti di ruang vektor itu. Ruang vektor itu kan ada 10 sifat. Nah, itu basicnya baru nanti ada pengembangannya. Palingan lepas mid semester itu udah belajar tentang ruang vektor dan anak-anaknya gitu. Ya, jadi demikian aja lah motivasinya. Motivasi untuk adik-adik sebenarnya bisa, insya Allah bisa. Sekarang BP 20 kan, 20, BP 19, 18, 17 yang boleh ikut kan. Ya, bisa. Kuatkan aja apa yang ada, lalu kuasai sedikit atau basicnya untuk bidang lainnya gitu. Jangan terlalu diporsir untuk semua bidang gitu. Apalagi masih awal gitu. Ya, dan semoga bisa lolos jadi perwakilan UNP. Amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik, mungkin terlebih dan terkurang mohon maaf. Jika ada yang ragu nanti ditanyakan di grup aja, dan mungkin recording ini udah share aja di YouTube gitu kan, biar bisa diulang-ulang nanti kalau ada yang ragu. Dan itu aja. Baik, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak udah. Warahmatullahi wabarakatuh.